معاشر المسلمين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه: إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله، وإذا أصغر فمروهم بالصلاة. Ini Rasulullah SAW mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang dilihat oleh beliau maha penting, yaitu kalau anak-anakmu sudah mulai bisa bicara, sudah bisa bertutur kata, ya kira-kira setahun setengah, atau begitulah, yang sudah mulai dia bisa bicara, 2 tahun, maka pertama-tama kalimat yang harus kita ajarkan pada anak ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apa sebab? Sebab kalimat tauhid ini mempunyai efek psikologis. Jadi kalau lidahnya anak yang baru bisa bicara itu digerakkan dengan la ilaha illallah, dengan pengertian bahwa la ilaha illallah afdalu dzikri, sudah topnya zikir la ilaha illallah. Dengan pengertian itu, kalau kita ajar anak kita sampai anak kita itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka nanti itu anak kalau besar, anak itu kalau nanti bisa bertutur kata selanjutnya, kalau sudah bisa berpikir selanjutnya, maka konsekuensi daripada kalimat pertama yang dibicarakan oleh anak ini mempunyai efek, mempunyai pengaruh, maupun langsung maupun tidak langsung. Itu sebabnya juga ada hadis yang sunnah, kalau anak bayi baru lahir diadani kuping kanannya dan iqamat kuping kirinya. Itu juga ada pengaruh-pengaruhnya. Sebab pertama suara yang menatap kupingnya itu anak adalah zikrullah. Atau dengan kata lain, kesimpulan ajaran Islam itu membesarkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, bahwa Muhammad Rasulnya. Mari kita berdoa dan salat, mari kita menang dan jaya. Itu semuanya nanti akan mempunyai semacam frekuensi di dalam otaknya itu anak, dan seterusnya dia nanti mempunyai suatu masalah yang bersangkutan dengan Islam sampai itu anak mati. Juga mengajar dia la ilaha illallah waktu pertama kali dia sudah bisa bicara. Kemudian beliau menyambung, wa idza asghar as-sabi, asghar itu artinya kalau giginya mulai pupak, kalau orang kata orang Jawa, itu sudah harus kamu suruh dia sholat. Jauh arti bedanya famuruhum bis-shalah dengan fa'allimuhum bis-shalah. Jadi anak giginya pupak itu 6 tahunan. Jadi 6 tahunan itu sudah harus kita suruh dia sholat. 6 atau 7 tahun. Betul? 7 tahun sudah kita suruh dia sholat, artinya 2, 3, 4, 5, 6 tahun itu anak sudah kita mulai ajar dia sholat. Jadi sekedar mengajar sholat. Tetapi 7 tahun, kalau sudah pupak giginya, asghar, maka dia harus sudah kita suruh sholat. Jadi anak 3 tahun belum disuruh sholat, diajar sholat, dilatih. Dilatih kata-katanya, dilatih segala-galanya. Sampai 7, nanti pupak, sudah kita bisa perintah dia, ayo sholat. Ini ajaran Rasulullah SAW. Dan anak yang bisa muadzib, apa muadzib itu? yakni rajin melaksanakan sholat sejak umur-umur yang kecil seperti itu anak tidak bisa sesat. Itu anak tetap stabil. Itu anak tidak parah, umpamanya kena goda setan gitu, tidak parah. Tidak sampai hancur. Sebab dia sudah immune. Enggak, orang itu sudah ada vaksinasi. Kalau ada wabah cacar. Ada orang yang cacar, ada orang yang tidak pernah cacar. Yang tidak pernah cacar itu kalau kena parah.
Tapi yang ada cacar kena tetapi tidak parah. Ini misalnya kalau ada cacar rohani, cacar itu ada jasmani, ada jiwani. Kalau ada cacar jiwani seperti sekarang, ini wabah kolera jiwani dan cacar jiwa hari-hari ini. Ini sekarang musim wabah kolera roh dan kolera dan cacar roh. Ada perbedaan. Ini dari kecil disuruh sholat. Ini kecil sebuah masjid. Jadi rohnya itu ada daya tahan lebih daripada yang tidak tadi. Itu sudah boleh dikatakan kaidah. Apa kaidah itu? Sudah boleh dipakai sebagai patokan. Jangan ragu lagi. Kalau anak saudara, saudara ajar dia la ilaha illallah, mulai dia bisa ngomong. Jangan ragu lagi bahwa ini anak akan ada imunitas. Dan kalau dia 7 tahun sudah mulai sholat sampai umur 24 tahun, tidak sampai nyepak nyandung dia waktu puber. Puber itu artinya waktu mau balel. Itu biasanya anak gunjing. Anak yang dididik atas dasar sekularisasi, waktu puber, waktu dia mau balel itu, umur yang mulai dia mencapai 12 sampai 18, itu biasanya banyak yang slip. Slip itu bisa motornya berhenti, bisa juga nubruk. Bisa guling, bisa hancur sama sekali. Dan bisa ceket kepada salah satu pohon asam, waliyadzubillah. Hancur sudah, tidak bisa diurus lagi. Itu kalau kita lihat sejarah kedua anak ini, nanti kita lihat akan ada perbedaan waktu didiknya, waktu kecilnya. Landasan idealnya sampai di mana. Pasti kita akan ketemukan perbedaan-perbedaan yang nyolok. Tetapi anak yang mulai umur seperti tadi ini, kita lakukan apa perintah Rasulullah SAW terhadap anak kita ini, maupun kepada cucu kita, maupun kepada cicit kita. Maka kita nanti akan lihat bagaimana hasilnya. Dia tidak sampai ada masa puber yang merusak sama sekali. Bahkan banyak yang sudah dicoba sampai umur 18 itu anak stabil saja jalan. Tidak sampai menyentuh maksiat. Dan kalau sudah sampai 21 dia tidak pernah menyentuh maksiat, maka sampai mati anak ini sudah tidak bisa menyentuh maksiat. Sudah kebal. Makanya kembali lagi saya akan bicarakan masalah anak dan masalah pendidikan dan pengajaran. Jangan kesusu. Kalau kita punya anak, saudara-saudara, kita punya anak-anak, kita jangan kesusu. Jangan kita kejarkan satu titel sarjana saja. Kejarkan dulu apa-apa yang diperintah oleh Allah. Kejarkan apa-apa yang menjadi tugas hidupnya di dunia. Nanti kalau kita tidak keburu nafsu, tidak itu anak nanti akan stabil. Stabilitasnya ini menyebabkan dia kalau dimasukkan sekolah umum bisa jalan dan tidak sampai kesentuh apa-apa. Dimasukkan sekolah khusus, demikian juga. Seperti satu bangunan yang fondasinya terlalu dalam. Itu nanti kalau saudara taruh atasnya 30 tingkat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau 30 tingkat tanpa fondasi yang kuat, itu nanti 30 tingkat itu tenggelam, ambles, masuk atau rubuh. Tidak tahan kena angin kencang. Ini perumpamaan yang saya kira sudah bisa dipastikan persis dengan takdir Allah. Kalau kena angin kencang itu fondasi tidak kuat, rubuh. Sebaliknya anak-anak yang fondasinya kuat. Fondasi itu apa? Jiwa, itu roh. Rohnya dikuatkan. Imannya dikuatkan. Nah, itu semuanya dilatih daripada suara la ilaha illallah harus keluar dari mulutnya oleh dia sendiri. Dan terus dia dengar, dia pelan-pelan nanti kita beri maknanya. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terus diajarkan. Insya Allah ini anak stabil. Efek psikologisnya akan tetap dirasakan olehnya dan disaksikan oleh kedua orang tuanya sendiri. Insya Allah. Sebab tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu
yang masih kita ragukan, apakah ini betul apa tidak, apakah dicoba apa tidak, sudah tidak usah pakai coba-cobaan. Kalau Rasulullah SAW sudah memerintahkan, kita pegangi itu perintah tanpa reserve. Perintah orang lain bisa kita anggap ada reserve, tapi kalau perintah Rasulullah SAW, kita boleh pegangan sambil merem, sambil pejam mata, tidak usah repot-repot. Inilah hasil atau isi diktat pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua sanggup bersama-sama mengamalkan apa yang kita ketahui pada malam ini. Yang saya maksudkan dengan Khidir, hidup atau tidak hidup, itu yang saya maksudkan dalil-dalilnya atau nasnya bahwa beliau hidup sampai sekarang atau tidak hidup sampai sekarang. Itu dalil hidup sampai sekarang belum saya temukan, saya sendiri. Syukur kalau saudara-saudara bisa membawakan dalil bahwa Nabi Allah Khidir itu betul-betul masih hidup. Ini sabda Nabi atau ini kan. Wa amma penglihatan sebagian aulia akan Khidir, itu mungkin rohnya seorang itu bisa mengkristal. Rohnya orang yang sudah wafat juga bisa kristal. Kalau kita, jadi seperti sekarang kita setingkat dengan wilayahnya Khidir, itu kita bisa ketemu Khidir, walaupun begini, dalam yaqadhah, itu bisa. Jadi rohnya tadi mengkristal. Seperti juga kalau kita bawa air, satu gelas, kita bawa tinggi, terus naik sampai 15 kilo di atas, 15.000 meter. Itu air di gelas sudah tidak merupakan air, sudah merupakan es. Seperti saudara keluarkan dia dari freezernya kulkas, sudah berubah, sudah mengkristal itu air, sebab sudah berada di tempat yang bukan tempatnya semula. Manusia juga yang rohnya ditingkatkan dengan akhlakul hasanah, dengan budi pekerti, dengan iman, dengan khusyuk, dengan menghilangkan kibir dan sombong dan lain-lainnya, itu rohnya meningkat sampai pada tingkat di mana arwah yang sesamanya, setingkatnya bisa kelihatan. Walaupun dia masih ada arda bumi ini. Kemungkinan para orang yang mengatakan saya menyaksikan Khidir itu dalam bab seperti ini. Ya walaupun juga banyak cerita-cerita yang mungkin dilebih-lebihkan. Itu bisa saja. Tetapi kemungkinan kalaupun ada, maka disinilah masalahnya. Jadi inilah ringkasan tambahan dari masalah Nabi Allah Khidir. Atau Khidir yang dikenal oleh hadis sebagai temannya Nabi Musa, yang mengajarkan kepada Nabi Musa ilmul kasyaf, yang oleh Nabi Musa sendiri belum dimiliki. Sekian. Bahwa saya lebih senang kalau pertanyaan itu mengenai persoalan yang kita bicarakan. Ini barangkali buat kesekian kalinya saya minta diindahkan. Karena masalah-masalah mengenai khilafiyah, furu'iyah, saya sudah dari awalnya saya tidak begitu gemar untuk berbicara mengenai itu. Kalau saya dipaksa, nanti saya akan katakan ini ada dua pendapat, saudara boleh pilih. Saya tidak akan kuatkan mana yang lebih saya pilih atau saya minta supaya saudara memilih saja. Misalnya masalah tawassul. Ada orang yang mengatakan tawassul, ada orang yang mengatakan tidak. Nah, sekarang saudara, terserah pada saudara. Jadi bukan karena saya akan membicarakan masalah khilafiyah, tetapi saya mau menjelaskan bahwa masalahnya ada dua pendapat ulama. Dan kita semua tidak ikut mencetak itu masalah khilafiyah. Jadi tidak ikut memperbincangkan. Tidak ikut mempersoalkan. Sebab itu persoalan sudah kira-kira 1000 tahun dahulu. Ada yang umurnya 800, ada yang 1000 tahun. Misalnya kunut. Ada orang bilang ada kunut. Ada orang bilang tidak ada kunut. Nah sekarang saudara bagaimana? Saudara pilih saja. Yang mengatakan tidak ada kunut, ada dalilnya. Yang mengatakan ada kunut, ada dalilnya. Kita tidak usah perlu adu dalil, soal kita tidak ikut mengorek dalil itu. Kita ikut sajalah. Terang-terangan saja. Saya ikut seperti itu. Jadi saya sendiri, dalam soal-soal khilafiyah ini, saya pilih yang mana saya punya hati mantap mengerjakan. Sebab dua-dua ada dalilnya. Ada umumnya. Kalau saya disuruh mengatakan mana yang lebih kuat, itu tak ini, itu nanti akan panjang masalahnya. Jadi kita pilih saja mana yang kita setujui.
Jadi hendaknya masalah ini tidak usah dipertengkarkan lagi. Sebab zamannya bukan zaman masalah khilafiyah. Sekarang zamannya mesti zaman masalah muttafaqun alaih. Kita ini harus berbicara dan mengamalkan, habis berbicara, mengamalkan masalah-masalah yang sudah tidak ada dua kepala bertentangan. Yaitu Allah wahid. Bahwa Nabi Muhammad adalah penghabisannya para rasul dan nabi. Bahwa Ka'bah kiblat kita. Bahwa sholat itu adalah 5 waktu. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Isya 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Sebelumnya sholat ada wudu. Sebelumnya wudu ada niat. Itulah, itu muttafaq alaih. Kalau mau kawin mesti ada ijab kabul. Ada 2 saksi. Muttafaq alaih. Kalau nyukat, sukat-sukatan jangan mencuri timbangan. Muttafaqun alaih. Itu saja yang kita perlu bicarakan sekarang. Sampai kira-kira masalah yang seperti begini berjumlah 3.000 masalah lebih sudah kita kuasai dan sudah kita amalkan. Baru kita bicara apa sebab imam itu mengatakan ada ini, imam itu mengatakan dagingnya anjing boleh dimakan dan makruh, lah satunya bilang itu tidak, itu haram. Nanti kita bisa tahu sendiri. Begitulah. Ya, silakan. Sudah jelas hukumnya anak angkat jika sudah baligh. Seperti hukumnya lelaki yang bukan mahram. Jadi ibu yang memungut itu harus pakai hijab. Harus berhijab daripada anak itu. Ini hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebaliknya. Jika anak perempuan dipungut oleh seorang laki-laki. Kalau itu anak perempuan sudah baligh, tidak mungkin menjadi anaknya betul. Ya, tetap hukum Allah berjalan. Begitulah. Jadi hendaknya yang bersangkutan dalam masalah-masalah begini ini ya hendaknya hati-hatilah. Syirik itu batas-batasnya adalah di mana satu perbuatan atau satu anggapan atau satu anutan kepercayaan atau satu perbuatan yang ada sifat mempersekutukan Allah. Itu sudah masuk batas syirik. Jadi kalau saya ada anggapan misalnya bahwa sesuatu itu ada daya seperti dayanya Allah. Ada kekuatan seperti kekuatan Allah. Itu syirik. Atau saya ikuti sesuatu tanpa reserve. Seperti saya harus mengikuti Allah. Itu juga syirik. Itu sebabnya orang yang mengikuti hawa nafsu dianggap oleh Allah menyembah hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hei Muhammad, bisakah engkau bayangkan orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya? Atau dengan kata yang lebih jelas, bisakah kau membayangkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa artinya? Ya ini diikuti. Kalau mau marah, diloskan marahnya. Kalau syahwatnya berkobar-kobar, sudah dia tidak peduli. Istrinya orang, tetangganya sendiri, kadang-kadang sampai keluarganya sendiri, sudah lupa. Ini menjadikan, orang ini menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Sebab Tuhan itulah yang diikuti tanpa reserve. Tapi sekarang sebaliknya, hawa nafsu. Ini termasuk salah satu dari pecahan syirik. Dan banyak ratusan ribu jenisnya ini. Makanya kita mesti baca bab Ajaibul Qalb di kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Nanti kita akan tahu bagaimana ini onderdil dan pretelannya syirik ini. Allah ya, mudah-mudahan kita selamat daripada itu. Kalau kita mau ambil satu garis lurus, kita minta saja daripada Allah, minta mohon ampun daripada kalau saya kalau saya melakukan syirik yang saya tidak berasa, ampunilah ya Allah. Sambil mengucapkan la ilaha illallah, tajdidul iman saben waktu. Itu sebabnya habis salat maghrib kita disunnahkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Subuh 10 kali. Ada ulama mengatakan juga habis salat asar 10 kali. Ini maksudnya tajdid, memperbarui, atau dengan bahasa asing refreshing, menyegarkan iman kembali.
Barangkali antara jam 7 dan jam 8 pagi itu habis sholat subuh, yakni tiap pagi itu jam 7 atau jam 12 atau jam 1-nya itu kita melakukan sesuatu yang bisa ditafsirkan syirik. Tidak kembali kepada tauhid mutlak. Yang tidak diampuni itu adalah syirik yang kita bawa mati. Jadi segala sesuatu kalau kita berbalik, bertolak belakang dengan itu, insya Allah diampuni oleh Allah. Dengan harapan dan keyakinan bahwa hal itu akan diampuni oleh Allah. Ya. Tidak diberi nafkah oleh suaminya sama sekali. Atau tidak cukup diberi nafkah. Jika suaminya ini orang yang dianggap mampu, maka di dalam negara-negara Islam, pemerintahlah yang mengambil dari harta suami ini secukupnya untuk istri. Ya. Ya. Jika tidak, maka istri juga boleh mengambil sekedar belanjanya dari harta suami tadi. Sebab ini ada nas. Hindun, istrinya Abu Sufyan, pernah wadul kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang syahih. Saya ini tidak dikasih belanja cukup buat saya dan buat anak-anaknya. Tapi lantas saya ambil sebagian dari dia punya itu saya pakai. Iya, tidak apa-apa. Boleh, pakaiin. Sebab hak. Nah sekarang kalau istrinya begitu bengis, mampu tidak kasih belanja, istri berhak minta cerai. Sebab mensyurut itu syarat, itu nafkah. Harus dipikul oleh suami. Bagaimana kita kurung satu perempuan, kita minta dia kerja di posnya, di rumah tangganya. Tidak kita beri kesempatan untuk bekerja, lalu nafkahnya juga kita tidak kasih. Itu kan zalim. Untuk meniadakan sikap zalim, istri berhak minta cerai. Dan bisa dicerai oleh si qadhi. Adapun masalah memukul, maka dalam batas-batas tertentu yang tidak melukai atau yang dikatakan tidak mubarrih, maka hal itu dibolehkan oleh syariat. Fadribuhun. Tetapi pukulan galak seperti algojo sampai istrinya luka atau apa itu diharamkan oleh syariat. Dan menurut Imam Malik dan mazhab Ahmad, istri berhak minta cerai. Jadi istri itu berhak juga minta cerai. Dan oleh qadhi bisa diceraikan. Hanya umumnya dalam persoalan nafkah, talaknya yang diturunkan atau yang dijatuhkan oleh penghulu itu termasuk talak ruj'i. Jadi kalau suaminya mengasih nafkah, itu kembali menjadi istrinya lagi. Termasuk rujuk kembali. Jadi, dan iddahnya suami itu, ya, iddahnya istri diberi prioritas suaminya. Jadi kalau sudah dijatuhkan oleh si pengadilan bahwa istri ditalak, dijatuhkan talaknya karena tidak diberi nafkah, maka sesudah iddah, maka kemudian suami memberikan nafkah, maka sesudah iddah suami tadi diberi dispensasi untuk rujuk pada istrinya. Begitu. Sekian. Tidak ada Islam kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang rukun Islam, yang rukun imannya 6, yang rukun Islamnya 5, dan ihsannya sudah jelas. Anta abudallaha ka'annaka tarah, wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itulah Islam. Sisa atau selain daripada itu tidak bisa dianggap Islam. Dan tidak bisa dimasukkan dalam kategori Islam. Itu adalah bid'ah dhalalah. Termasuk juga Islam pangestu dan lain-lainnya itu. Sebab ada caranya golongan-golongan tertentu mau menyisipkan Hinduisme ke dalam Islam. Mau menyisipkan kebatinan dan syirik-syirik yang khafi di dalam Islam. Itu mestinya kita bisa merasakan bahwa ini tidak betul dan ini tidak masuk dalam ajaran Islam. Ya. Bagian besar ulama bahwa suami istri yang tadinya beragama di luar Islam lalu diparingi oleh Allah hidayat kedua-duanya masuk Islam,
maka tajdidun nikah diharuskan. Jadi nikahnya ditajdidkan, diulang kembali, disegerkan kembali. Seperti tadi ada refreshing. Dan mudah-mudahan dengan demikian kehidupannya lebih bahagia dan lebih senang, saat ini sekarang dia lebih mantap. Nikah yang dijalankan sebelumnya tidak berdasarkan Islam. Sekarang sesudah mereka berdua memeluk agama Islam, mereka sekarang juga sampai kepada nikahnya akan diperbarui menurut ajaran Islam. Maka itu sebenarnya lebih menentramkan hati masing-masing. Ya. Dan gadis muslimah. Ya. Saya kira saudara-saudara, acara tanya jawab ditutup sampai sekian saja sebab waktunya sudah ya jam 9. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini masing-masing sudah bisa mengamalkan bersama.